Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Fazil dan di video kali ini saya akan melakukan belajar mandiri, yaitu belajar tentang kerangka kerja JS. Di sini saya sudah ada di record nya dan saya akan langsung belajar mandiri aja. Jadi, peran pustaka dan kerangka JS itu adalah JS libraries dan framework ya. Pustaka dan kerangka kerja JavaScript menggunakan kode siap pakai yang menyederhanakan proses pengembangan. Meskipun pustaka dan kerangka kerja sama-sama bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menstandarisasi proses pengkodean, keduanya berbeda dalam pendekatan dan tingkat kendali yang mereka berikan kepada pengembang. Pada umumnya, library lebih berfokus pada penyediaan solusi untuk tugas-tugas spesifik seperti memanipulasi DOM, menangani event, atau mengelola permintaan AJAX. Salah satu contoh library JavaScript adalah jQuery. jQuery menjadi sangat populer di awal tahun 2010-an dan banyak digunakan untuk menyederhanakan manipulasi DOM, penanganan event, animasi, efek, dan banyak lagi. Pustaka ini juga menawarkan ekosistem plugin yang kaya yang memudahkan pembuatan komponen web umum seperti pemilih tanggal, slider, dan dialog modal. Meskipun jQuery tidak lagi digunakan secara luas seperti dulu, jQuery secara signifikan membantu para pengembang dengan membuat tugas-tugas yang kompleks dalam JavaScript murni menjadi jauh lebih mudah dan diimplementasikan. Di sisi lain, framework menyediakan struktur yang lebih terdefinisi untuk membangun aplikasi. Framework yang seringkali dilengkapi dengan serangkaian aturan dan konvensi yang perlu diikuti oleh pengembang. Sebagai contoh, Angular mendorong arsitektur berbasis komponen dengan serangkaian konvensi dan alat yang menyediakan pendekatan struktur untuk mengatur dan membangun aplikasi. Angular memberikan panduan yang jelas kepada pengembang tentang cara menyusun komponen, mengelola state, menangani routing, dan berinteraksi dengan layanan, menjadikannya kerangka kerja yang lebih terarah. Contoh framework lainnya termasuk Remix dan Next.js. Sebaliknya, JX, sebuah pustaka UI, lebih fleksibel dan tidak memaksakan pola arsitektur tertentu. JS berfokus terutama pada lapisan tampilan dan menyerahkan banyak pilihan desain aplikasi kepada pengembang. Meskipun pustaka dan kerangka kerja digunakan di berbagai proyek dengan berbagai ukuran, pilihan untuk menggunakannya seringkali bergantung pada kebutuhan proyek. Pustaka menawarkan fleksibilitas untuk fungsi spesifik, sementara kerangka kerja menyediakan pendekatan arsitektur untuk aplikasi yang kompleks. Dalam industri pustaka dan kerangka kerja banyak digunakan karena beberapa alasan. Mereka secara signifikan mempercepat pengembangan dengan menyediakan solusi cepat untuk masalah umum. Salah satu masalah umum dalam JavaScript adalah bekerja dengan tanggal dan zona waktu. Namun ada pustaka yang menyediakan solusi bawaan untuk membantu Anda dalam memanipulasi tanggal, zona waktu, penguraian, dan pemformatan tanggal. Banyak pustaka dan kerangka kerja populer telah diuji dan dipelihara dengan baik oleh komunitas besar. Ini berarti bahwa pustaka dan kerangka kerja tersebut seringkali lebih praktis daripada membangun hal yang sama dari awal. Pustaka dan kerangka kerja menjadi praktis terbaik dan pola yang telah terbukti efektif dalam skenario kehidupan nyata. Hal ini dapat menghasilkan aplikasi yang lebih tangguh dan mudah diskalakan. Kesimpulannya, library dan framework menawarkan solusi cepat untuk masalah umum, percepat pengembangan, dan mempromosikan praktik terbaik. Memahami perbedaan antara library dan framework serta mengetahui kapan harus menggunakannya adalah keterampilan yang berharga bagi setiap pemain JavaScript. Pertanyaan, mengapa JavaScript dari menjadi pusat yang populer dan berjualan? Oke. Maka di antara berikut ini merupakan contoh dari pustaka dari JavaScript. Antara ini tuh, mengapa pustaka dari JavaScript banyak digunakan di industri?
Apa itu aplikasi satu halaman dan apa saja masalah yang diliputinya? Berbeda dengan situs web multi halaman tradisional, aplikasi satu halaman atau SPA hanya membuat satu halaman HTML dan memperbarui konten secara dinamis saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Tanpa memuat ulang seluruh halaman, pendekatan ini dapat menghasilkan aplikasi yang lebih cepat dan responsif, tetapi juga disertai dengan sejumlah tantangan dan pertimbangan. SPA atau Single Page Application sangat bergantung pada JavaScript untuk mengelola status aplikasi dan menampilkan konten. Alih-alih meminta halaman HTML baru dari server, SPA menggunakan JavaScript untuk memanipulasi dan mengambil data secara asinkron. Hal ini sering dilakukan menggunakan pustaka dan kerangka kerja seperti React, Vue, atau Angular, yang menjadikan alat yang hebat untuk menghubungkan antarmuka pengguna yang kompleks. SPA atau Single Page Application memiliki beberapa masalah umum. Salah satu masalah signifikan adalah pembaca layar mungkin kesulitan dengan konten yang diperbarui secara dinamis. Ketika konten berubah, tanpa mengulang ulang menggunakan halaman, pembaca layar mungkin tidak memberitahu perubahan ini, yang membuat pengguna tidak menyadari pembaruan pada aplikasi kita. Tantangan lain pada SPA atau Single Page Application adalah navigasi dari riwayat dan lewat penyusuran. Pengguna mengharapkan tombol kembali dan maju berfungsi seperti pada situs web tradisional. Hal ini mungkin tidak berfungsi dengan baik di SPA karena secara teknis URL aplikasi web tidak berubah. Karena URL aplikasi web tidak berubah, mereka tidak dapat menandai halaman tertentu. Membiarkan halaman mungkin akan mengatur ulang aplikasi ke keadaan awalnya. Alih-alih mempertahankan tampilan saat ini, SPA atau Single Page Application dapat menimbulkan tantangan bagi optimasi SEO, mesin pencari seperti Google mungkin kesulitan mengindeks konten yang dimuat secara dinamis karena mungkin tidak menggunakan JavaScript dengan benar atau mungkin melewatkan konten yang tidak termasuk dalam halaman HTML awal. Hal ini dapat menyebabkan halaman tidak diindeks dengan benar. Namun, mesin pencari modern telah meningkatkan kemampuan mereka untuk merayap SEA, dan ada teknik seperti server-side rendering atau SSR rendering dan penggunaan URL yang ramah SEO yang dapat membantu mengurangi masalah ini dan meningkatkan SEO untuk SPA. Forma adalah pertimbangan lain. SPA membuat seluruh aplikasi sekaligus yang berarti jika waktu pembuatan meningkat, pengguna akan melihat layar kosong untuk jangka waktu yang lebih lama. Sekarang mempertimbangkan skenario pengguna dengan kecepatan internet yang lebih lambat. Secara keseluruhan, pengalaman pengguna tidak akan menyenangkan. Kesimpulannya, meskipun Single Page Application atau SPA menawarkan banyak manfaat, SPA juga menghadirkan tantangan unik. Pengembang perlu memperhatikan aksesibilitas, kegunaan SEO, dan performa saat membangun SPA. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, dimungkinkan untuk membuat SPA yang cepat, responsif, dan dapat diakses oleh semua pengguna. Apa karakteristik utama dari Single Page Application atau SPA? Manakah dari berikut ini yang merupakan potensi masalah aksesibilitas pada SPA? Mengapa SPA terkadang bisa menjadi tantangan bagi search engine optimization atau SEO? Benar.
Apa itu React dan untuk apa saja yang umumnya digunakan? React adalah salah satu pustaka JavaScript paling populer untuk membangun antarmuka pengguna dan aplikasi web. Awalnya dikembangkan dan dikelola oleh Facebook. React telah mendapatkan popularitas besar dalam pengembangan web karena efisiensi, fleksibilitas, dan fitur-fiturnya. Konsep fundamental dalam React adalah pembuatan komponen UI yang dapat digunakan kembali. Komponen-komponen ini seperti tombol, kartu, dan komponen avatar dapat dengan mudah digunakan kembali di seluruh aplikasi Anda. Anda dapat mengikut komponen-komponen ini dalam satu sama lain untuk membangun antarmuka yang lebih kompleks dan dinamis. Salah satu keunggulan utama React adalah komponen custom ini dapat diperbarui dan dirender secara independen seiring perubahan data. Perbedaan dengan JavaScript tradisional yang memerlukan manipulasi langsung DOM atau Document Object Model, React menggunakan DOM virtual yang meningkatkan kinerja dan efisiensi. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang DOM virtual dan cara kerjanya di pelajaran selanjutnya. Oke. Selain komponen yang dapat digunakan kembali, React juga menyediakan cara yang ampuh untuk mengelola setiap aplikasi Anda. Step mengacu pada data yang menentukan bagaimana sebuah komponen berender dan berperilaku. Dengan React, Anda dapat dengan mudah melacak dan memperbarui status komponen, memastikan bahwa UI mencerminkan data terbaru, dan Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang berbagai dengan step di pelajaran selanjutnya. Oke. Meskipun terdapat banyak library dalam ekosistem JavaScript, React akan lebih fokus pada pengajaran React karena penggunanya luas dan permintaannya yang tinggi di industri. Beberapa pelajaran kita selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang membangun komponen custom, mengolah dan berlanjut. Apa tujuan dari step dalam React? Mengapa FreeCodeCamp berfokus pada pengajaran React? Yes, sir. Bukan. Apa itu komponen di React dan bagaimana cara kerjanya? Komponen adalah blok bangunan aplikasi React yang memungkinkan pengembang untuk memecah antarmuka pengguna yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, sehingga memudahkan pengembang dan pemeliharaan aplikasi di skala besar. Ada dua jenis komponen di React, yaitu komponen fungsional dan komponen berbasis kelas. Dalam React modern, pengembang akan menggunakan komponen fungsional dan semua contoh yang akan kita lihat hari ini adalah komponen fungsional. Pada tingkat yang lebih tinggi, Anda dapat membayangkan komponen-komponen tersebut seperti fungsi JavaScript yang mengembalikan elemen-elemen yang mendeskripsikan antarmuka pengguna UI. Antarmuka pengguna ini dijelaskan menggunakan JSX, sebuah eksistensi sintaks dan JavaScript yang terlihat mirip dengan HTML, tetapi memungkinkan Anda untuk menulis elemen UI dengan cara yang lebih deklaratif. Mari kita lihat contoh komponen React. Contohnya. Dalam contoh ini kita telah mendefinisikan sebuah komponen bernama komponen greeting, tanda kurung kurawal di dalam teks. Di dalam H1 tag atau komponen memungkinkan kita untuk menyematkan ekspresi JavaScript sehingga kita dapat mengakses name variabel di dalam H1 elemen tersebut. Fitur 1. Kami juga menerapkan kelas name dan panggilan title ke H1 agar H1 header 1 elemen tersebut.
Namun, mengapa kita menggunakan class name alih-alih kelas seperti pada elemen HTML biasa? Nah, ini karena di JavaScript is class adalah nama yang dipesan, jadi kita perlu menggunakan is class name sebagai gantinya. Kami juga menggunakan komentar di JSX yang menunjukkan seperti apa hasilnya. Penting untuk dicatat bahwa Anda dapat menggunakan sintaks komentar biasa seperti ini, tapi perlu dibungkus dalam kurung kurawal agar berfungsi. Seperti ini. Hal lain yang mungkin Anda perhatikan adalah kami menggunakan huruf kapital di awal nama komponen. Tapi mengapa kita tidak bisa menggunakan semua huruf kecil? Hal ini karena dia memperlakukan komponen yang huruf kecil sebagai komponen custom, sedangkan elemen dengan huruf kecil dianggap sebagai elemen HTML bawaan. Ketika React menemukan tag huruf kecil seperti pdiv atau spandiv, dia menganggapnya sebagai elemen HTML standar. Namun jika menemukan dengan huruf kapital, React akan memperlakukan sebagai komponen yang didefinisikan pengguna dan merendernya sesuai dengan itu. Perbedaan ini membantu React membedakan antara tag HTML asli dan komponen yang Anda buat. Untuk menggunakan greeting komponen ini dalam aplikasi kita akan mulai sesuatu seperti ini. Buka kurung, greeting, state, tutup kurung. Ini akan menampilkan figure 1 elemen dengan teks hello John ke halaman. Namun, perhatikan sintaksnya lebih detail. Saat kita menggunakan komponen ini, sintaksnya diakhiri dengan garis miring dan kemudian simbol lebih besar dari bekerja dengan JSX. Semua teks dan penggunaan komponen perlu ditutup secara eksplisit. Jadi jika komponen atau teks tidak memiliki Anda perlu menulisnya secara eksplisit seperti yang ditunjukkan di sini. Greeting, strip, Sejauh ini kita hanya melihat cara merender satu figure one elemen, tetapi sebenarnya Anda dapat merender beberapa elemen. Mari kita lihat contoh kode berikut ini. Ya. Kami mencoba menambahkan kalimat nice to meet you, tetapi kalimat tersebut tidak ditampilkan dengan benar di halaman. Tampaknya ada kesalahan yang muncul. Kesalahan tersebut berbunyi adjacent DSX elements must be wrapped in a closing tag. Alasan mengapa Anda mendapatkan pesan kesalahan tersebut adalah karena beberapa elemen saudara perlu dibungkus dalam elemen induk. Meskipun Anda dapat membungkus elemen H1 dan P dalam elemen sederhana ini, ada cara lain untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Fragmen API digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen berikut. Berikut tampilan contoh yang telah direvisi. Ini apa sebetulnya? Fragmen. Anda juga dapat memilih untuk menggunakan tag JSX kosong yang dapat berfungsi sebagai singkatan atau fragmen. Oh, oke. Pada pelajaran selanjutnya kita akan terus mempelajari lebih lanjut tentang cara bekerja dengan komponen dan JSX. Namun, untuk saat ini Anda telah memperoleh pengantar yang solid tentang membangun antar muka dirinya dengan komponen yang meletakkan dasar yang kuat untuk apa yang akan datang. Apa alasan utama React menggunakan kelas name alih-alih kelas untuk JSX? Dalam konteks komponen React, apa itu JSX? Bagaimana merender message komponen JSX? Salah satu ya. Oh enggak benar. Yes sir. Kok bisa jatuh ya? Padahal enggak ya. Lanjut. Bagaimana cara kerja ekspor default dan ekspor bernama pada komponen React? Pada pelajaran sebelumnya, Anda telah mempelajari cara bekerja dengan import dan ekspor.
Di JavaScript, pada pelajaran ini kita akan melihat cara mengimpor dan mengekspor komponen di React. Ekspor membuat sebuah komponen tersedia untuk file lain. Impor memungkinkan sebuah file untuk menggunakan komponen yang telah diekspor di tempat lain. Dalam proyek React, inilah cara komponen digunakan kembali dan digabungkan untuk membangun antarmuka pengguna. Dalam pelajaran ini, Anda akan mempelajari cara mengekspor komponen React menggunakan ekspor default dan ekspor bernama, serta cara mengimpornya di tempat yang dibutuhkan. Dalam contoh ini, kita memiliki cat, komponen yang berada dalam sebuah file bernama cat.jsx. Untuk eksistensi file, kita menggunakan .jsx, eksistensi file karena file ini terutama dan bekerja dengan JSX. Komponen ini, cat, mengembalikan markup JSX dengan judul dan gambar untuk seekor kucing bernama Mr. Whiskers. Ini kodenya. Jika kita ingin menggunakan cat komponen kita di file lain, kita perlu mengimport lebih dahulu seperti ini. Kita menggunakan default kata kunci ini karena akan menjadi ekspor default dari modul. Anda juga dapat memilih untuk mengekspor komponen pada baris yang sama dengan definisi komponen seperti ini. Ini di atas ya. Anda memilih untuk mengimpor komponen anak di dalam file komponen induk lainnya atau mengimpornya di dalam file komponen akar. Untuk contoh ini, kita akan mengimpor cat komponen tersebut di dalam file komponen akar. Setiap proyek React akan memiliki komponen tingkat atas yang biasa disebut app.jsx. Ini ya. File ini biasanya terletak di src, direktori proyek Anda. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang tata letak proyek umum di pelajaran mendatang. Untuk menggunakan cat komponen di dalam komponen root apps, Anda perlu mengimpornya seperti ini. Oke. Sekarang Anda dapat mengembalikan cat komponen di dalam app komponen seperti ini. Pendekatan ini sangat efektif ketika sebuah file hanya bertanggung jawab untuk mengekspor satu komponen utama, sehingga sintaks import tetap sederhana dan mudah dibaca. Ingat, sebuah file hanya dapat memiliki satu ekspor default yang membuat idealnya untuk file yang pertama berisi satu komponen. Sekarang, setelah Anda mengetahui cara menggunakan ekspor default, mari kita lihat ekspor bernama. Ekspor bernama memungkinkan sebuah file untuk berbagi beberapa komponen atau fungsi. Tidak seperti ekspor default, ekspor ini harus diimpor menggunakan nama persis yang digunakan saat diekspor, kecuali Anda mengganti nama ini menggunakan asterm. Ini berguna ketika sebuah file berfungsi sebagai pusaka komponen. Misalnya, berikut adalah file yang berisi dua komponen, kucing dan anjing. Misalnya kucing dan video itu dog. Kita menggunakan kata kunci ekspor secara individual pada setiap komponen. Untuk menggunakannya di file lain, kita mengimportnya menggunakan tanda kurung berawal. Sintaks tersebut, cat dan dog, memberitahu JavaScript untuk mengimpor ekspor bernama tertentu dari animals.jsx file tersebut. Nama di dalam kurung berawal harus sama persis dengan nama yang diekspor. Jika Anda perlu menghindari perumpamaan atau jika Anda lebih suka nama yang berbeda dalam file saat ini, Anda dapat mengganti nama komponen selama impor menggunakan kata kunci as. Cat activity from. Terakhir, sebuah file dapat memiliki satu ekspor default dan beberapa ekspor bernama. Saat mengimpor ekspor campuran, ekspor default akan muncul terlebih dahulu tanpa tanda kurung kurawal yang diikuti oleh ekspor diberi nama di dalam tanda kurung kurawal. Dalam contoh ini, cat adalah ekspor default jadi tidak menggunakan tanda kurung kurawal. Dog adalah ekspor bernama jadi menggunakan tanda kurung kurawal. Dengan mengenai cara kerja ekspor default dan bernama, kita bermain komponen X di berbagai file dan menggunakannya kembali jika diperlukan. Karena Anda membangun aplikasi yang lebih besar, ini Java ukuran tepat akan membantu menjaga kode Anda tetap jelas dan mudah dipelihara, serta mempermudah pengerjaan komponen yang dibuat oleh orang lain. Bagaimana cara mengatur
Perbedaan komponen dari file yang dengan ekspor bernama gimana biasanya mengimpor komponen seperti satu komponen proyek. Apa tujuan pernyataan import dalam app komponen tersebut? Benar semua. Kita lanjut ke yang terakhir. Apa itu Vite dan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat proyek React baru? Berbeda dengan mengerjakan proyek HTML, CSS, dan JavaScript, standar yang lebih kecil memulai proyek React baru mencakup beberapa langkah tambahan untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Alih-alih mencoba mengatur semua konfigurasi yang diperlukan sendiri, ada alat yang melakukannya untuk Anda. Salah satu alat yang paling populer untuk menyiapkan proyek adalah Vite. Vite yang berarti cepat dalam bahasa Prancis adalah build yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengembangan yang lebih cepat untuk proyek web modern. Vite dapat digunakan dengan React serta dengan pustaka dan perangkat kerja lain seperti Vue atau Svelte. Anda bahkan dapat menggunakannya dengan proyek JavaScript murni. Sebentar. Apa itu Vite dan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat proyek React
baru, berbeda dengan mengerjakan proyek HTML, CSS, dan JavaScript, standar yang lebih kecil. Memulai proyek React baru mencakup beberapa langkah. Tambahan untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Alih-alih mencoba mengatur semua konfigurasi yang diperlukan sendiri, ada alat yang akan melakukannya untuk Anda. Salah satu alat yang paling populer untuk menyiapkan proyek adalah Vite. Vite yang berarti cepat dalam bahasa Perancis adalah alat build yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengembangan yang lebih cepat untuk proyek web modern. Vite dapat digunakan dengan React serta dengan pustaka dan kerangka kerja lain seperti Vue atau Svelte. Anda bahkan dapat menggunakannya dengan proyek JavaScript murni. Untuk membangun proyek baru dengan Vite, Anda perlu menggunakan baris perintah. Jika Anda menggunakan komputer Windows, Anda dapat menggunakan command prompt atau Windows PowerShell. Jika Anda menggunakan Mac, Anda dapat menggunakan aplikasi terminal. Jika Anda belum menginstal Node.js yang diperlukan agar npm berfungsi, berikut tautan ke halaman web resmi Node.js. Buka review untuk petunjuk instalasi untuk menginstalasi. Coba lihat. Atau bisa ditekan. As an asynchronous event-driven JavaScript runtime, Node.js is designed to build scalable network applications. In the following Hello World example, many connections can be handled concurrently. Upon each connection, the callback is fired, but if there is no work to be done, Node.js will sleep. Okay. This is in contrast to today's more common concurrency model, in which OS threads are employed. Thread-based networking is relatively inefficient and very difficult to use. Furthermore, users of Node.js are free from worries of deadlocking the process. Since there are no locks, almost no function in Node theoretically performs input and output, so the process never blocks except when the I/O is performed using synchronous methods of Node.js standard library. Because nothing blocks, scalable systems are very reasonable to develop in Node.js. If some of this language is unfamiliar, there is a full article on blocking first and blocking. This is similar in design to enforce file systems like Ruby, Even Machine, and Python twists. But this takes the event model a bit further. It presents an event loop as a runtime construct instead of as a library. In other systems, there is always a blocking call to start the event loop. Typically, behavior is defined through callbacks at the beginning of a script, and at the end, a server is started through a blocking call like event machine run. In Node.js, there is no such start the event loop call. Node.js simply enters the event loop after executing the input script. Node.js exists the event loop when there are no more callbacks to perform. This behavior is like browser JavaScript. The event loop is hidden from the user. HTTP is a first-class citizen in Node.js, designed with streaming and low latency in mind. This makes Node.js well suited for the foundation of a web library or framework. Node.js being designed without threads doesn't mean you can take advantage of multiple cores in your environment. Child process can be spawned by using our child_process.fork API and are designed to be easy to communicate with.
Well, your condition interface is the cluster module, which allows you to share sockets between processes to enable load balancing over your cores. So to ensure authenticity and security when working with Node.js, always use official source, avoiding trusting emails, binaries, or downloads from unofficial source. Official Node.js domain officialnya. For downloading Node.js binaries and accessing official documentation, it's only this domain. Domain aslinya cuma ini katanya. Official npm package. The Node.js team maintains the following official npm package scope. Additionally, the Node.js maintenance package published by the Node.js Foundation npm account. Other Node of the other Node.js package like MVC may also be mentioned by contributors closely tied to the project. The package from the Node.js team guarantees that you're working with officially spoken Node.js component. Official GitHub organization, Node.js and related projects are maintained under this official GitHub organization. Media. Official GitHub organization yang officialnya. Terus ini ada official configuration channel biasanya. Iya. Kita balik lagi ke materi tadi. Setelah jendela command line terbuka, Anda dapat menggunakan perintah build code npm vf telege myreact add template react. Perintah ini membuat proyek React baru dengan myreact menggunakan template React dan Vite. Anda kemudian dapat menggunakan proyek baru tersebut dan melihat kode boilerplate React yang telah disediakan oleh Vite untuk Anda. Kegunaan Vite adalah ia hanya menyediakan file-file yang diperlukan untuk memulai proyek React Anda. Untuk menggunakan proyek sebagaimana adanya, Anda perlu menginstal dependensi menggunakan perintah berikut di baris perintah. cd myreact add npm install. Perintah ini cd myreact add memastikan Anda berpindah ke directory yang benar tempat proyek Anda berada. Perintah ini npm install digunakan untuk menginstal dependensi yang dibutuhkan agar proyek Anda dapat berjalan dengan benar. Dependensi adalah pustaka atau paket yang dibutuhkan proyek Anda agar berfungsi dengan baik, seperti React itu sendiri, React DOM, atau paket pihak ketiga lainnya yang menyediakan fungsionalitas tambahan. Perintah running npm install akan membaca paket sebagai file di directory proyek Anda dan menginstal semua dependensi yang tercantum di sana, memungkinkan Anda untuk membangun dan menjalankan aplikasi React Anda tanpa kehilangan komponen yang diperlukan. File ini, package.json, merupakan file konfigurasi kunci dalam proyek yang berisi metadata tentang proyek Anda, termasuk nama, versi, dan dependensinya. File ini juga mendefinisikan skrip informasi, lisensi, dan pengaturan lainnya yang membantu mengelola proyek dan dependensinya. Kalau dependensi critical, Anda akan melihat folder baru di proyek Anda bernama node-modules. Folder ini, modules, adalah tempat semua paket dan perpustakaan yang dibutuhkan untuk proyek Anda disimpan. Folder ini berisi kode sebenarnya untuk dependensi yang tercantum dalam package specification file Anda, termasuk dependensi langsung proyek Anda dan dependensi dari dependensi tersebut. Untuk menjalankan proyek Anda, menggunakan npm run dash perintah dan buka tab browser baru di http localhost 5173. Anda sebaiknya melihat tempel awal yang telah disediakan untuk Anda. Jika Anda perlu menggunakan lokal, tekan tombol Ctrl+C di baris perintah. Untuk mengekspor tempel awal ini, Anda dapat masuk ke dalam src folder proyek Anda dan Anda akan melihat app.jsx file tersebut. Dari situ Anda dapat memulai memodifikasi file, menyimpan perubahan Anda, dan melihat perubahan baru yang disampaikan di browser. Dengan demikian, Anda siap untuk memulai membangun aplikasi React Anda. Pertanyaan, apa keuntungan utama dari Vite satu proyek baru? Apa npm install fungsi perintah tersebut setelah membuat proyek React dengan Vite?
Query manakah yang berisi kode awal yang terdapat dalam ADP tersebut? Benar semuanya. Oke, sekian belajar mandiri tentang dasar-dasar React dan usaha pengembangan front-end, atau bahasa Inggrisnya itu front-end development libraries in React Fundamentals. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.